Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh semuanya. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan pembuatan pupuk organik, di mana pupuk ini ternyata bahan-bahannya sendiri ada banyak di sekitar kita dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Di antaranya daun-daunan yang mungkin akan kita perkenalkan masing-masing. Yang pertama ini adalah daun seruni, ya. Daun seruni mudah didapat di sekitar lingkungan pegunungan ataupun kebun lah bahasa sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, daun tangkawasi. Ini bentuknya, kalau mungkin yang masih segarnya nggak seperti ini ya, ini sudah layu. Kalau yang segarnya mungkin masih kelihatan hijau dan batangnya tidak patah seperti ini. Ini daun pakuasi. Yang ketiga, daun jalantir. Daun jalantir. Nah, ini pun tanpa kita sadari ini sering kita temui ya. Cuma kita tidak sadar bahwa semua yang tadi disebutkan itu adalah bahan-bahan pupuk yang bisa dibuat untuk menggunakan pupuk. Yang keempat adalah kaliandra. Nah, kaliandra ini ada dua jenis, ya. Ada kaliandra merah dan kaliandra biasa. Perbedaannya, kalau kaliandra yang merah ini bijinya atau buahnya berwarna merah. Nah, ini berwarna merah dan daunnya pun kecil-kecil. Daun ininya kecil, sedangkan kaliandra yang biasa daunnya agak lebar. Tetapi keduanya pun bisa digunakan, dicampurkan untuk bahan pupuk. Yang kelima itu adalah bayam liar. Bayam liar yang tumbuh secara liar seperti ini. Contohnya, ya. Seperti ini contohnya, ini bayam liar. Yang keenam, daun sirnong. Nah, kalau susah mencari bentuk daunnya, perhatikan ininya saja nih, ciri-cirinya ini. Ini disebut daun sirnong. Yang ketujuh, ini adalah disebut tali putri. Biasanya dia suka di pagar liar, yang dulu waktu kecil mah suka digunakan untuk rambutan ya, seperti daun nama. Terus yang kedelapan, kirinyung. Daun kirinyung. Nah, seperti ini modelnya daun kirinyung. Ya. Yang kesembilan, babadotan. Nah, babadotan seperti ini. Ini juga bisa digunakan sebagai pupuk ataupun digunakan sebagai obat luka. Kalau terluka, biasanya orang tua dahulu suka menggunakan ini, babadotan sebetulnya. Banyak di pinggir-pinggir sawah pun atau di pinggir-pinggir kebun banyak. Dan terakhir, bahannya itu obat bulan. Nah, bentuk daunnya seperti ini, ya. Ini bentuk daunnya. Dan kesemuanya itu 10 macam bahan tanaman ini dicampurkan, disatukan sehingga kita bisa menggunakannya sebagai pupuk. Setelah tadi kita mengumpulkan bahan-bahannya yang terdiri dari 10 bahan, tahap selanjutnya itu agar lebih memudahkan kita dalam proses penggilingan, maka si daun-daun tadi dicabut-cabut seperti contoh yang di sana. Seperti contoh di sana itu daun-daun, daun-daun itu dicabut supaya lebih mudah dalam proses penggilingan. Setelah pencabutan, nanti masing-masing bahan akan ditimbang sesuai kebutuhan dalam pembuatan pupuk itu, berapa banyak yang dibutuhkan oleh kita pembuatan pupuk itu. Nah, setelah bahan-bahan dicabut, daun dicabut-cabut, selanjutnya terjadi proses di pencacakan. Inilah proses pencacakan dari bahan-bahan tadi yang telah kita cabut, dicabut selembut mungkin agar kembali proses penggilingan lebih mudah lagi. Setelah pencacakan selesai, semua bahan yang 10 itu dicampurkan di ini, kita satukan semuanya di sini. Nah, diaduk. Nah, setelah selesai nanti masuk ke proses penggilingan. Nah,
dicampurkan. Kita lihat. Makan. Heli. Masalah mana? Coba deh. Nah, itulah proses penggilingan bahan-bahan tadi. Tinggal nanti setelah semua tercampur tergiling, di proses terakhir yaitu proses pengendapan dan pengadukan yang kurang lebih selama 2 minggu itu diaduk 15 menit per harinya. Makanan ini enggak? Makanan itu beri 15 menit. Akhirnya tadi kita lihat di Kelabang Ireng lagi proses ngaduk. Komandan lagi nyabutin daun-daun, memisahkan antara daun dan batang.